Sejak terbitnya Surat Menpan RB zaman almarhum Cahyo Kumolo tanggal 31 Mei tahun 2022, terkait rencana penghapusan honorer di bulan November tahun 2023. Edaran tersebut masih berlaku hingga saat ini. Kemenpan RB yang baru Azwar Anas belum ada mengeluarkan edaran terbaru terkait pembatalan edaran tersebut. Meskipun Kepala BKN Bima Haria Wibisana sempat mengeluarkan statement bahwa penghapusan kemungkinan akan tertunda hingga tahun 2026. Namun pemerintah belum mengambil sikap preventif lanjutan. Pendataan non-AS yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu seperti tidak ada tindak lanjutnya. Hal itu terbukti bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan tidak menetapkan anggaran pengadaan CASN khususnya tenaga teknis di tahun 2023. Sebagai solusi penyelesaian honorer ini, Menpan RB Azwar Anas telah menyampaikan 3 opsi penyelesaian honorer ini. Namun hingga saat ini keputusan atas 3 opsi tersebut belum juga diputuskan. Kini Presiden Jokowi didesak untuk memilih satu dari 3 opsi yang ditawarkan. Karena ini sudah sangat mendesak, rekan honorer hanya menunggu waktu untuk dirumahkan. Bahwa tidak sedikit Pemda yang telah mengeluarkan edaran merumahkan honorer di awal 2023 ini. 3 opsi penyelesaian tersebut adalah pertama, mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Opsi ini menimbulkan beban berat dari sisi anggaran. Adapun opsi kedua ialah menghapus atau memberhentikan semua tenaga honorer. Opsi ini berisiko menghilangkan masa depan dan hajat orang banyak. Sedangkan opsi ketiga, mengangkat tenaga honorer menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Terkait skema dan 3 opsi ini, Menpan RB sudah pun membahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 juga mendesak agar 3 opsi ini dipilih dengan sangat tepat, serta mempertimbangkan hajat hidup orang banyak. Poinnya di sini, di paparan Pak Menteri, sedang dalam pembahasan ada terkait dengan 3 opsi tadi. Ini agak mengganggu emosi saya juga, Pak. Karena poinnya ada pertama, hentikan semua honorer. Poin kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Yang ketiga, mengangkat secara bertahap. Jika kita lakukan penghentian terhadap tenaga honorer, kita bisa bayangkan, Pak, berapa jumlah pengangguran yang akan ada di daerah-daerah. Ribuan orang setiap provinsi. Berikutnya, ledakan pengangguran. Harus dipikirkan solusinya, Pak, agar tidak menimbulkan masalah baru. Mumpung saat ini sedang Bapak bahas. Jika kita pertahankan, berarti kebijakan itu akhirnya menjadi polemik juga bagi daerah. Kenapa? Poin utamanya kita perlu koordinasi dengan daerah, perlu. Dengan tetap mempertahankan honorer, konsekuensinya yang harus kita perhitungkan adalah terkait terutama anggaran, alokasi anggaran atau gajinya. Jadi saya meminta di sini, Bapak masih membahas, dan saya juga tadi sepakat dengan pimpinan, kita tidak perlu mengambil satu kesimpulan ataupun hasil-hasil poin penting dulu malam hari ini, karena ini menurut saya juga harus kita bahas secara serius, lebih serius lagi, dan lebih mendalam, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya berharap pemerintah juga bisa melakukan SWOT analis untuk menemukan solusi-solusi terbaik terhadap 3 poin ini, Pak. Yang datang ke kami ke sini, Pak, masuk dalam ruangan ini menyampaikan aspirasinya, bercucur air mata, Pak, menyampaikan semua keluhannya, termasuk tadi yang Bapak BKN sampaikan terkait gaji, ada gaji yang kosong, memang betul, Pak. Di daerah saya ada yang sebulan dapat 30.000, 60.000, itu ada, Pak. Jadi ini poinnya, sesuai dengan arahan Pak Jokowi tadi, birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat. Dan berikut, saya juga mau menanyakan, Pak, ingin mengetahui ada 120 instansi pusat dan daerah ini yang tidak atau belum menyampaikan SPTJM hingga 31 Oktober. Saya pengen tahu, Pak, ini apa ya, Pak, yang menjadi kendalanya atau hambatannya? Sosialisasikah atau koordinasinya yang tidak jalan? Nah,
Saya pengen tahu Pak, ini kenapa? Berikut dalam paparan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa data dari instansi yang tidak sesuai akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau seandainya instansi tidak menyerahkan data, apakah mereka juga akan mendapatkan sanksi atau pertanggungjawaban hukum juga? Kalau ada, apa Pak? Karena ini pekerjaan rumah kita bersama kalau menurut saya. Jadi harus sama-sama kita selesaikan. Menurut saya ada beberapa yang perlu kita bahas lebih lanjut ke depan. Ini malam sudah larut, sementara poin-poin yang ada, yang Bapak Menteri paparkan dan juga yang akan kami dalami, ini adalah poin-poin yang sangat perlu untuk kita bahas terkait orang banyak. Perlu adanya kebijakan dan regulasi Pak, terkait dengan adanya pengembangan kompetensi terhadap honorer. Yang kedua, setiap kementerian dan pemerintah daerah perlu melakukan sistem pengawasan dalam proses perekrutan honorer yang dilakukan pada setiap bidang. Terakhir, Kemenpan RB dan BKN perlu menetapkan regulasi yang lebih komprehensif dalam mengukur kinerja dari ASN baik PNS maupun non-PNS. Menurut pandangan saya, jika kita ini tergantung sama outsourcing, maka biaya yang dikeluarkan negara sebenarnya lebih banyak. Walaupun instansi yang berkaitan itu jadi lebih ringan dalam menangani ini. Contohnya, gaji mungkin dibayar lebih dulu sama pihak ketiga. Tapi pada akhirnya negara juga yang akan memberikan uang itu. Dan untuk tenaganya sendiri, untuk tenaga jasa sendiri, mereka akan kena potongan Pak Menteri. Dan potongan ini saya pikir lebih berarti jika diberikan langsung kepada para tenaga honorer ini. Saya kasih contoh yang sangat dekat sekali bersama kami setiap hari. Kita mempunyai PAMDAL, terutama PAMDAL di DPR RI. Saya setiap hari ketika saya datang, yang datang untuk membukakan lift itu PAMDAL. Sampai keamanan kami pun sebenarnya dijaga sama PAMDAL. Setiap hari, dari pagi sampai malam. Sampai kadang kami di sini, pernah kami di sini itu sampai jam 2 pagi. Tetap PAMDAL itu menjaga kami. Dan saya sangat prihatin ketika saya mendengar bahwa PAMDAL ini akan di-outsourcingkan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan negara artinya akan beralih ke pihak ketiga. Apa tidak lebih baik semua biaya yang negara keluarkan ini bisa dikelola di masing-masing pemerintahan? Untuk PAMDAL DPRD bisa dikelola sama DPRD. Untuk PAMDAL DPR RI bisa dikelola sama DPR RI sendiri. Menurut saya itu bukan hal yang membebankan untuk kerja mereka. Kalau seandainya para PAMDAL ini mau ditulis misalnya kontrak, sebenarnya bisa. Apa susahnya gitu? Kontrak langsung dengan instansi terkait. Sedangkan PAMDAL ini kebanyakan itu lebih dari 7 tahun. Jadi kalau akan kembali lagi ke outsourcing, kemungkinan yang sudah mengabdi 7 tahun, 12 tahun itu akan tersingkir. Nah, saya berharap semua ini kita bisa selesaikan dengan baik, karena sebenarnya perjuangan Pak Menteri bersama jajaran ini juga perjuangan kami di Komisi 2 ini untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri bisa menyelesaikan tentang K2 sisa pendaftaran tahun 2010. Ini banyak sekali yang menunggu. Jadi ketika kami kemarin keliling untuk melakukan kunjungan-kunjungan, ini banyak sekali Pak Menteri tentang K2 yang belum terselesaikan. Jadi kita selesaikan dulu ini K2 yang sisa 2010, selanjutnya kita bisa untuk mengadakan perekrutan sisanya. Yang ketiga, saya sangat sepakat sekali dengan sistem merit. Saya selalu berbicara tentang sistem merit ini. Kenapa? Karena di dunia
non ASN ini di dunia honorer ini kebanyakan yang lebih tua itu lebih banyak dari tenaga yang lebih muda. Jadi sistem merit ini akan membantu, sedikitnya membantu mereka. Sekarang kalau mereka kita langsung tarungkan di ajang bebas bersama fresh graduate, ya itu menurut saya sangat susah sekali buat mereka. Padahal mereka ada yang lebih 20 tahun dan umur ada yang 50 tahun. Nah, untuk ini kita tidak mengesampingkan tentang yang fresh graduate, tapi dengan apa istilahnya, kita bisa menyelesaikan ini nanti bertahap Pak Menteri. Pertama, misal kita selesaikan dulu yang tua-tua ini, yang udah sepuh-sepuh ini. Habis itu kita baru menguji yang fresh graduate. Itu saja sih Pak Menteri, karena tiap hari telepon saya ini berdering dengan tangisan-tangisan mereka-mereka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.